Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2023, Senin 23 Oktober 2023 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengenal pribadi Allah. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap dan tindakan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita adalah di mana ketika seseorang melakukan kesalahan, hal fatal yang kita lakukan adalah menyingkirkan dan menjauhinya daripada kita. Kita akan membuat batasan kepada orang yang melakukan kesalahan. Kita akan mencoba untuk tidak peduli dan tidak mau tahu kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Lalu akhirnya kita akan menghakiminya dengan berkata masuk neraka langka. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Zakius, seorang pemungut cukai. Ya, kita tentunya tahu apa itu pemungut cukai. Seseorang yang melakukan pekerjaannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan ketidakadilan, tanpa memperdulikan kesengsaraan, tanpa memperdulikan penderitaan orang lain. Yang penting I'm happy. Tidak berpihak kepada orang miskin, melainkan menindas orang miskin. Tentu sekali sikap dan pribadi yang demikian banyak yang membencinya. Walaupun dia kaya raya secara harta duniawi, tetapi dia kesepian di dalam kehidupannya. Tentunya dia tidak memiliki teman. Tentunya setiap orang akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk mendoakan dia, bahkan menunjukkan kebencian kepada dia akibat perbuatannya. Namun kedatangan Yesus dan singgah di rumah Zakius mendatangkan kontroversi yang begitu besar. Orang banyak beranggapan bahwa Zakius adalah orang yang berdosa, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak memiliki teman. Apalagi yang datang adalah Yesus. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan antara Yesus dan Zakius membawa suatu perubahan yang begitu luar biasanya. Zakius bertobat dan bukan hanya dikata saja dia berkata aku bertobat. Tetapi dia juga mewujud nyatakan dengan aksinya di dalam kehidupannya. Dengan mengatakan tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan Yesus dengan Zakius mengajak Zakius mengenal Allah yang lebih dekat lagi secara pribadi. Sehingga perubahan muncul dalam hidup Zakius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zakius orang berdosa. Dan kita adalah manusia berdosa. Sadarlah, perjumpaan kita dengan Tuhan mengajarkan kita untuk bertobat dan berbuat serta berkarya dalam Kristus. Perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam iman percaya kita
pujian, doa, dan seruan kita mengajarkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Bertobat bukan hanya sekedar dikata, Tuhan, aku mau bertobat. Melainkan juga diwujud nyatakan dengan aksi dan perbuatan kita. Karena itu, carilah Tuhan, kenalilah Dia lebih dalam lagi. Melalui doa, pujian, seruan, firman-Nya. Sehingga kita akan mengalami perjumpaan akan pengenalan kita kepada Allah untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya hidup kami selalu merindukan akan berjumpa dengan Engkau. Di dalam doa kami, di dalam firman yang kami dengar, di dalam perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami semakin mengenal dan menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, yang layak menerima pertobatan daripadamu. Ampunkan segala dosa kami, sehingga apa yang kami perbuat mampu menjadi teladan bagi orang lain. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.